Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memudahkan bagi kita untuk hadir pada subuh hari ini, memenuhi kewajiban kita untuk salat subuh berjamaah. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita ini pahalanya semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kultum yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua dengan mengutip surat yang lumayan pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takatsur, yang bunyinya tentu mudah-mudahan kita semuanya menghafalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang lebih kurang artinya bermegah-megah telah melalaikan kalian sehingga kalian dekat dengan kubur. Sekali-kali jangan demikian, nanti kalian akan mengetahui. Sekali-kali yang sudah demikian, nanti kalian akan mengetahui. Kalian akan melihat neraka jahanam. Kalian akan melihat neraka jahanam. Kalian akan melihatnya dengan yakin. Dan pada waktu itu nanti kalian akan ditanyai atas segala nikmat yang diberikan Allah pada kalian di dalam kehidupan. Ini sebenarnya kalau kita telaah benar-benar sangat mengena, karena kebanyakan dari manusia ini memang terlalu sibuk dalam kehidupan di dunia ini. Sibuk dengan usaha, sibuk dengan kehidupan itu sendiri, menumpuk harta, mencari penghasilan, mencari uang, mencari dan segala-galanya, yang tujuannya itu kadang-kadang kita tidak terlalu jelas. Kalau kita memperhatikan, mungkin di dalam diri kita sendiri, apalagi kalau kita memperhatikan juga mungkin agak di sekitar kita itu bagaimana orang berlomba-lomba dalam menjalani hidup ini, sehingga seperti yang ditempelak atau dinyatakan oleh Allah, orang itu lupa bahwa kehidupannya itu sebenarnya sungguh sangat-sangat singkat. Kehidupan di dunia ini sungguh sangat-sangat singkat. Mari kita masuk ke dalam diri kita masing-masing, coba ukur diri kita masing-masing. Yang umurnya sekarang sudah sekian puluh tahun ya, dari yang termuda barangkali di dalam jemaah kita ini berumur mungkin sekitar 40-30 tahun, sampai yang lebih tua sudah di atas 80 tahun. Apa artinya umur kita yang seperti itu? Itu adalah waktu yang sebenarnya sangat-sangat sedikit. Masih ingat dalam ingatan kita, masih segar dalam ingatan kita, waktu yang kita jalani itu, waktu beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih sekolah beberapa puluh tahun yang lalu, padahal itu sudah berjalan 60 tahun yang lalu bagi saya. Bagi saya pribadi sudah berjalan sejak 60 tahun yang lalu. Waktu saya masih kanak-kanak, masih sekolah di sekolah dasar, sekolah rakyat namanya pada waktu itu. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, sangat sebentar. Sampai akhirnya kita pada posisi seperti sekarang ini. Dan yang tinggal ini sungguh sangat sedikit. Kita sibuk, kita lalai. Sampai akhirnya kita itu sangat mendekati dengan kuburan kita masing-masing. Pada waktu itulah kadang-kadang manusia ini terkejut, kaget waktu kita melihat ada di antara kita ini yang sudah dipanggil oleh Allah dengan cara-caranya masing-masing. Kita terheran-heran, terpesona, dan jarang di antara kita yang mencoba menerjemahkan kepada dirinya sendiri.
apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi kematian atau waktu kita didekatkan dengan kubur tadi itu. Dan apa yang kita persiapkan untuk nanti yang dikatakan di dalam ayat terakhir surat At-Takatsur tadi itu, bahwa kita akan dimintai pertanggunganjawab segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini, yang baik dan yang buruknya itu nanti akan dipertanyakan, dipersoalkan. Untuk bagian-bagian yang salahnya tentu akan ada hukuman. Untuk yang bagian-bagian yang ada kebaikannya akan ada pahala, akan ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Akan tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kedatangan hari yang pasti akan datang kepada masing-masing kita itu. Saya mencatatkan karena tidak menghafalkannya firman Allah yang lain di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 yang bunyinya, mudah-mudahan saya bisa lihat ini, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Padahal di mana kamu saling berlomba untuk saling berlomba untuk mencari kehidupan dalam tidak terlalu kelihatan. Di antara saling berlomba di antara kamu untuk mengumpulkan harta dan menjumlah anak. Pada bagian akhir dari ayat yang sama ditutup Allah lagi, diulang kembali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang palsu. Jadi ini peringatan dari Allah bahwa kita hidup di dunia ini, Allah telah menyatakan hanya waktunya itu seolah senda gurau saja. Ya, kita berlomba-lomba di antara kita, kalau kita tidak menyadarinya, untuk saling membanggakan diri kita masing-masing, membanggakan pencapaian kita masing-masing, membanggakan jumlah anak kita, membanggakan apa yang telah kita dapatkan sebagai harta dan sebagainya. Dan ini semuanya itu tanpa kita sadari bahwa segala sesuatunya itu nanti pada akhirnya tidak akan membawa manfaat apa-apa kepada kita kalau kita tidak pandai-pandai mengolahnya sedemikian rupa untuk mencari keridhaan Allah. Bahkan Allah mengingatkan juga tentang fungsi dari anak yang kita berbangga-bangga atau harta yang berbangga-bangga itu dalam surat At-Taghabun, sesungguhnya innama a'malukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan bagi kalian. Jadi memang ini yang harusnya jadi perhatian betul bagi kita. Sekali lagi dalam menjalani kehidupan ini, janganlah kita lengah, janganlah kita terlalu dalam di dalam mengurus urusan dunia ini sehingga kita melupakan fungsi kita yang sebenarnya, sesungguhnya bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah. Allah telah menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghamba, untuk menyembah kepadaku. Inilah tugas utama kita. Tugas utama kita di dalam kehidupan kita ini untuk menyembah Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita boleh saja berusaha, boleh saja berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baik mungkin, tetap dengan dasar bahwa kita sadar kehidupan kita ini adalah dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah.
Ada aturan-aturan Allah yang harus kita patuhi, ada perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan, ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi, yang kita hindarkan. Itulah artinya daripada kehidupan kita ini. Dan dengan demikian, kalau kita mampu melaksanakan yang seperti itu dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita nanti di waktu ditanya di akhir di pertemuan kita nanti di akhirat dengan Allah untuk apa-apa yang kita lakukan ini, kita bisa memberikan jawaban bahwa kita telah melakukan apa-apa yang diperintahkan, telah menghindarkan diri kita dari apa-apa yang dilarang, dan kita minta ampun kepada Allah untuk hal-hal yang di luar kekuasaan kita, yang atau tidak sengaja kita melakukannya, ternyata itu adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kita senantiasa kepada Allah, mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara demikian mudah-mudahan kita nanti diselamatkan oleh Allah di akhirat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang diizinkannya untuk masuk ke dalam surganya insyaAllah. Demikian saja barangkali, jadi agak tergugup-gugup juga saya ini menyampaikannya, karena ini memang berat untuk saya sendiri, berat untuk kita semua, karena ini memang fakta yang demikian itu, bahwa kita sibuk dengan diri kita sehingga kadang-kadang kita lalai. Sekarang ini banyak sekali yang menyebabkan kelalaian-kelalaian itu, banyak sekali tantangannya, namun sekali lagi Allah mengingatkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa juga berusaha untuk tetap ingat. Salah satu contohnya waktu kita diperintah, waktu kita dipanggil untuk datang menjalankan sholat, misalnya dengan panggilan azan, kita bersegera untuk datang memenuhi panggilan itu dan menyerahkan diri kita, menyerahkan ibadah kita semata-mata kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.